bilang apa tentang saya silahkan. Ada yang mengatakan saya ini seniman pedalangan, seniman kerawitan, pencipta lagu, pencipta gending, orang teater, orang ketoprak, apa aja lah. Terserah, yang penting berkesenian. Itu adalah merupakan 90% dari jiwa saya. Dan di sini saya sebagai sutradara dan juga pelatih tarinya dan juga bukan pelatih, pencipta musiknya, karena tidak dengan live tapi rekaman saya buat sendiri. Main juga karena memang cowoknya itu hanya ada 3. Sebenarnya tuntutan saya ada 4, seorang Bisma juga, tetapi ternyata hanya 3, sehingga sebagai guru pun saya harus nambal apa yang bocor di situ. Ternyata kebocorannya di seorang Bisma malah. Jadi saya sendiri yang harus menambal seorang Bisma ini. Mengangkat sebuah tokoh wanita, Sri Kandi. Dalam episode ini Sri Kandi adalah seorang wanita yang berjiwa ksatria. Dalam bahasa Jawa, nadyan to wanita ning dadane kudu murup jiwaning prajurit. Itu sebuah pertanda bahwa keprajuritan Sri Kandi, biarpun dengan berbagai cara macam. Kemudian Sri Kandi lah yang kemudian menuju medan laga, bertempur melawan seorang Bisma. Tetapi seorang Bisma adalah seorang Brahmacari. Jadi Bisma ini seorang Brahmacari ketika dia memang menjadi murid seorang Bargawa, Rama Bargawa. Jadi Rama Bargawa adalah guru dari seorang Bisma di dalam ilmu panah memanah. Sehingga Bisma ini sangat lihai dan sakti di dalam hal panah memanah. Ketika dia melawan seorang Sri Kandi dengan sangat ringan dia bisa mengalahkan Sri Kandi. Tetapi Krishna juga tidak kekurangan akal. Yai Arjuna, Krishna bilang, silakan Yai Arjuna pinjamkan panah Kiai Brahmastra. Kemudian silakan Yai Arjuna juga mendukung atas laju kecepatannya panah tersebut. Akhirnya panahnya Sri Kandi diluncurkan, tetapi bagaimanapun juga kekuatan seorang wanita akan sangat berkurang. Kemudian panah Arjuna kemudian menjadi mendukung panahnya Sri Kandi. Jentol kayak bus. Begitu cepat langsung menembus dadanya seorang Bisma. Dan Bisma gugur di situ. Jadi cerita ini sampai di situ saja karena memang SDM-nya juga sangat kurang, hanya bertujuh. Dan juga bagaimana mereka main blocking, bagaimana mereka tahu tentang komposisi, bagaimana tahu tentang pola lantai, ini sama sekali nol. Sehingga dengan waktu 2 bulan ini, apapun yang terjadi, ini adalah sebuah kerja keras dari teman-teman Jalin yang betul-betul berantusias untuk bisa mementaskan sebuah seni drama tari dengan judul Sri Kandi Senopati. Oke, selamat malam. Pada pementasan kali ini saya menjabat sebagai pimpinan teater lilin sekaligus jadi MC pada Arita. Acara pada kali ini dinamakan dengan Jalin atau Perjamuan Lilin, di mana Jalin ini selalu diadakan tiap bulan oleh teater lilin, dan pada kali ini Jalin mengangkat sebuah pementasan dengan tarian yang menceritakan tentang sebuah peperangan antara Bisma dan Sri Kandi. Tentang kelulusannya pada proses kali ini, ya tentang waktu dan SDM yang terbatas, kami mencoba mengakalinya. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik. Buat harapan, semoga semua tarian di kampus ini menjadi semakin berkembang, semakin oke, semakin perkembangannya semakin maju aja. Oke, sekian dari. Halo, aku di sini manajer artistik. Bulan ini, bulan Januari, dari PH kan kita mengangkat sebuah tema yaitu semangat baru. Dan semangat baru ini kita tanamkan juga di Jalin melalui sendra tari dan pengambilan cerita dan tokoh Sri Kandi itu sendiri. Selain itu, semangat baru ini juga bertujuan untuk kedepannya semangat baru yang sudah kita tanamkan ini bisa terus berlanjut, terutama di Jalin. Harapannya jelas besok selanjutnya
Jalin memberikan sesuatu yang berbeda lagi, karena Jalin yang Januari ini merupakan sesuatu yang berbeda. Sebelumnya kan kita belum pernah melakukan sendra tari, dan aku di sini pengen membangun tari lagi, dan kedepannya tari di lilin terutama bisa lebih bagus dan lebih kreatif lagi. Kalau pesannya sendiri, karena kita mengangkat di Jalin ini, kita mengangkat perempuan dari sosok Sri Kandi itu sendiri, dari cerita Mahabharata. Jadi memang isunya isu perempuan. Jadi emang Sri Kandi ini memiliki semangat jiwa kesatria yang bisa kita contoh untuk generasi selanjutnya. Semangat itu harus terus ditumbuhkan, karena melihat teman-teman lilin itu banyak yang perempuan, jadinya kita harus membangun semangat itu depannya lebih baik gitu. Sip. Saya di sini jadi salah satu bagian dari produksi. Produksi nggak banyak perjalanan. Saya hanya di sini mendukung artistik, membantu. Yang bisa yang produksi lakukan ya kita membantu menyebarkan publikasi, undangan, berusaha untuk mengajak penonton dari berbagai kalangan untuk memeriahkan Jalin ini. Ya, dukanya ya saya harus mencari beberapa orang, tapi memang ya nggak terlalu banyak, jadi ya teman-teman yang ada saja. Dan masalah finansial ya, tapi untungnya dibantu oleh organisasi, dan kedepannya saya harus mencari uang lagi untuk menggantinya. Oke, seperti konsep kami di awal itu tentang semangat baru, ya harapannya pementasan sendra tari ini bisa membawa semangat baru untuk teater lilin sendiri, terutama untuk tarinya. Jadi nggak cuma berhenti di sini, tapi bisa dilanjutkan ke jalin-jalin berikutnya. Hai, aku Sri Kandi. Nama aku Melina Skandinavia, tapi udah punya tambahan SSI, puji Tuhan. Karakter Sri Kandi itu seorang wanita yang tegas, tangguh, dan dia punya suatu kelebihan memanah. Dia juga seorang senopati perempuan satu-satunya di cerita Mahabharata. Dan si Sri Kandi itu juga seorang wanita yang patuh terhadap suaminya. Terus dia menjalani perannya sebagai seorang wanita dengan seharusnya, tetapi dia juga di luar mempunyai suatu karakter yang tangguh, ulet, rajin, dan juga pintar. Seperti itu. Persiapan yang sudah aku lakukan buat pementasan ini cuman mungkin olah tubuh lagi, karena udah lama banget nggak mengikuti tari. Kemudian pendekatan lagi ke karakter Sri Kandi yang dimaksud gimana sih memasukkan karakter-karakter yang sebenarnya bertolak belakang. Oh, enggak juga ya. Tapi sebenarnya karakter-karakter Sri Kandi yang belum ada di dalam aku, coba aku dalami dari cerita-cerita yang ada di luar sana, seperti itu. Mungkin karena saya sudah lulus, jadi sukanya adalah di masa-masa pengangguran saya mencari kerja ini, saya menjadi lebih bermakna ketika saya berkarya lagi di dalam teater lilin. Terus kalau dukanya mungkin karena orang yang berminat untuk menari itu sedikit, dan juga orang yang bisa kadang-kadang itu menutup dirinya untuk tidak mau menjalani sebuah karya seperti itu. Jadi di sini bukan masalah Anda bisa atau tidak sebenarnya, tetapi Anda percaya pada diri Anda sendiri atau tidak, seperti itu. Harapannya di sini bukan secara teknis. Secara teknis pasti semuanya berharap bahwa pementasan ini berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya kita bisa berdiskusi bersama di dalam satu forum untuk membahas sebuah semangat perempuan yang ada di dalam diri Sri Kandi.
dan diimplementasikan pada perempuan sekarang itu seperti apa sih, seperti itu dalam berbagai segi dari sosial, budaya, dan juga lingkungan masyarakat sekitar, seperti itu. Di teater tari ini aku jadi Arjuna. Karakternya Arjuna itu yang utama adalah dia itu adalah sosok kesatria yang baik hati. Sifatnya itu lemah lembut gitu. Pokoknya sosok kesatria yang paling diidam-idamkan pada zaman itu. Keluh kesahnya ya pasti pertama itu adalah bagi waktu sih antara latihan sama kegiatan sehari-hari, karena juga berpas-pasan dengan ujian akhir, kemudian ada remedial, terus tugas-tugas lain, ya gitu-gitulah. Harapannya adalah kita sebagai anak muda juga tahu soal cerita-cerita yang pada zamannya bagus gitu loh, karena cerita wayang tuh sebenarnya representasi dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak ngerti juga nanti jatuhnya ke generasi selanjutnya gitu loh, mereka nggak bakalan tahu soal cerita wayang yang sebenarnya menarik juga. Sebagai Dewi Ambo itu karena dia anak sulung, jadi dia itu lebih dewasa otomatis ya, dari lebih dewasa, lebih tegas. Terus dia di sini tuh jadi perannya dia tuh jadi seseorang yang jadi hadiah dari lomba panahan. Nah, di sini yang menang lomba panahan itu Dewa Broto. Nah, Dewa Broto di sini tuh udah berjanji kalau dia tuh udah berjanji untuk tidak menikah. Nah, jadinya Dewa Broto di sini tidak mau menikah dengan Dewi Ambo, sedangkan Dewi Ambo itu sudah mencintai Dewa Broto. Jadi di sini Dewi Ambo mengejar cinta Dewa Broto lah kayak gitu. Sampai akhirnya tidak sengaja nanti Dewi Ambo dipanah oleh Dewa Broto. Suka dukanya paling di sini karena Dewi Ambo itu orangnya tegas tapi lemah lembut juga, mungkin agak susah digerakkannya sih, soalnya emang pembawaan dari saya sendiri emang nggak bisa begitu lemah lembut, jadi paling susahnya di situ doang sih. Harapannya otomatis semoga pentas ini bisa lancar, banyak yang suka, terus yang paling penting sih tarinya Teater Lilin makin lebih baik lagi, itu aja. Aku jadi Bisma. Orangnya gagah, dia jujur, bijaksana, dan pegang janjinya. Jadi emang pada zaman dahulu, pada waktu Bisma hidup ini, dia ini orang yang cukup dikagumi gitulah, karena keahlian memanahnya yang memang benar-benar keren dan dia berpegang teguh pada janjinya, orangnya berprinsip banget dan tampan sih ya gitu. Keluh kesah main tari, yang pasti tubuhnya remuk lah ya. Karena soalnya jujur baru pertama kali main tari bareng sama mereka dan semuanya adegan Jawa, maksudnya enggak Jawa-Jawa kuno banget sih, tapi memang kontemporer, tapi memang basically Jawa. Jadi otomatis kakinya harus ditekuk lah, harus mendek, tangannya harus lentur, lemes, ya mau nggak mau ya jadi badannya jadi kerasa kaku-kaku sakit-sakit gitu, kayak gitu sih. Tapi ya enak aja sih, badannya kerasa seger gitu. Harapannya buat anak-anak sih, kalau dari kelompok, kalau dari tim, pengennya sih tetap kompak dan tetap bisa lanjut lagi buat tari-tari selanjutnya, dan kita masih tetap bisa berkarya bareng gitu. Kalau untuk teknis, yang pasti pengennya semuanya lancar, mulai dari lighting, sound, dan gerakan kami pun juga pas gitu dengan soundnya. Soalnya ya latihan kami pun nggak begitu intens, jadi ya semoga pas besoknya itu bener-bener sempurna aja deh, semuanya bisa ketata rata, perfect, santai gitu, dan bener-bener bagus. Nama saya Tarno. Saya di sini jadi Krishna dari penari-penari ini. Kalau persiapan jelas latihan bareng-bareng teman-teman setiap
Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Terus kadang juga di rumah juga ya paling nggak dengerin musik-musiknya, diputer di speaker di kos, terus biar sambil ngapalin gerakannya di kos sendiri. Suka dukanya di pementasan ini, sukanya sih seneng. Ini pertama kalinya aku ikut pentas tari seumur hidupku. Terus kalau dukanya, kalau latihannya molor, kalau enggak ini, harus bagi-bagi waktunya tuh susah buat ngerjain tugas kuliah, terus sama kerja, terus sama latihannya kadang jadi harus ngalahin salah satu, itu dukanya. Harapannya, kalau harapan jelas semoga tanggal 31 besok itu bisa ngasih yang terbaik, bisa maksimal, dan juga bisa mendapatkan makna dari apa yang kita ceritakan itu. Kenalin, aku Retno. Aku Ahda. Dan kita perannya sebagai prajurit. Nah, di sini aku prajurit. Kalau aku prajurit maco. Ini memang diceritanya hanya sebagai pengawalnya Sri Kandi. Ketika dia maju ke medan perang. Dan kita juga mendampingin dia nih, biar kita jadi yang di depan dulu. Setelah itu baru Sri Kandi yang di depan. Benar gitu. Ya cukup berat karena prajurit kan harus kuat gitu ya, harus strong. Nah, persiapan kita biasanya olah tubuhnya biasalah lompat, lari-lari gitu sih, untuk biar otot kita nggak tegang. Itu persiapannya. Suka dukanya dulu aja ya. Kalau senangnya sih jelas senang banget karena ini kan sandra tari pertama aku. Jadi di sini kita bermain tari, tapi tarinya itu memiliki alur cerita yang menarik gitu, dan di sini kita menjadi perannya prajurit. Nah, itu cukup menantang juga. Betul, kalau aku sukanya adalah bisa bergabung dan berpartisipasi di sini, karena di sini adalah kita memberikan semangat baru nih buat teman-teman kita supaya menjaga kelestarian kita itu dalam sehari. Terus dukanya adalah kita perlu semangat nih, kalau misalkan dari salah satu kita tidak berangkat dan sudah menjaga semangat ini deh, karena kita harus berdua selalu. Karena ini jalin tari yang lumayan baru ya, udah tari. Jadi harapannya kedepannya mungkin tari di bisa lebih kreatif untuk tarinya, lebih dikembangkan lagi tarinya. Tidak hanya sendra tari, mungkin nanti ada teater tari atau apa gitu. Semoga harapan kita juga semua untuk teman-teman kita yang baru masuk di teater, kita juga tertarik dengan tari. Ya semoga aja apapun kegiatannya pada ikut semua aja. Oke, doakan kita semoga sukses ya. Halo, di kesempatan Jalin kali ini saya berkesempatan untuk jadi state manager, di mana segala sesuatunya yang akan dilakukan di hari H itu menjadi tanggung jawab saya. Dan dari pementasan ini tuh yang cukup menarik itu karena pembahasannya itu seorang perempuan gitu. Perempuan yang seperti apa ya? Kita bisa melihat dari cerminan Sri Kandi gitu. Itu perempuan di cerita Mahabharata yang zaman dulu gitu. Dan kita akan coba untuk membandingkannya, akan coba untuk lebih diulas lebih dalam gitu dalam sebuah diskusi nanti gitu. Bagaimana sih perempuan sekarang itu gitu? Bagaimana dengan kelakuan, dengan segala prestasinya gitu. Kayaknya tuh kayak karena kurangnya itu sumber daya manusianya, lebih ke situ kali ya. Jadi mempersiapkannya agak sedikit ribet, di mana setting, makeup, kostum dan semuanya untuk hari H itu sedikit banyak capek. Jadi agak sedikit capek karena hanya beberapa orang saja yang bantuin di sini, tapi tetap seneng lah ya, tetap seneng karena dikasih kesempatan yang cukup berharga, di mana saya harus jadi seorang state manager, jabatan yang sangat luar biasa yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Harapannya sih dari pementasan ini nih bisa, yang pertama pasti ya sukses dulu ya, sukses untuk hari H-nya. Yang kedua itu pastinya pesan-pesan moral yang kami sampaikan lewat tarian ini nanti, pementasan tarian itu bisa mampu diterima oleh audiens, di mana
mereka bisa menangkap sebuah simbol-simbol yang disampaikan oleh para penari nanti gitu. Pokoknya sukses saja buat semuanya dan terima kasih yang udah datang, selamat menyaksikan.